Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita belajar ekonomi lagi. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita melanjutkan tentang bab 2, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kemarin kita sudah bahas tentang pertumbuhan ekonomi, sekarang kita lanjutin ke pembangunan ekonomi. Sini kita hitung dulu perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi perbedaannya adalah satu, proses naiknya produk per kapita terus menerus, sedangkan pembangunan ekonomi proses perubahan menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. 2. Perbedaannya 2, tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Terusnya kalau pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. 3. Tidak memperhatikan pertambahan penduduk, sedangkan di pembangunan ekonomi memperhatikan pertambahan penduduk. 4. Belum tentu mengidentifikasi peningkatan taraf hidup masyarakat. Kalau di pembangunan ekonomi meningkatkan taraf hidup masyarakat. 5. Pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi, sedangkan di pembangunan ekonomi adalah pembangunan ekonomi selalu disertai pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kamu bisa lihat perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Terus kita lanjutkan lagi faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. 1. Ekonomi, yang secara ekonomi kamu lihat sini diagramnya ekonomi. 1. Sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, dan kewirausahaan. Dan faktor non-ekonominya: 1. Etos kerja masyarakat dan pemerintahan. 2. Kestabilitasan politik dan keamanan negara. 3. Kondisi sosial budaya masyarakat. 4. Kemudahan layanan birokrasi. Sini ada gambarnya, kamu bisa lihat. Terus indikator keberhasilan pembangunan ekonomi ada 2, yaitu indikator moneter dan indikator non moneter. Indikator moneter, pertumbuhan penduduk domestik bruto atau PDB meningkat. Terusnya pendapatan per kapita meningkat. Sedangkan di indikator non moneter: 1. Indeks kualitas hidup. 2. Indeks pembangunan manusia atau IMP. 3. Indikator campuran. Permasalahan pembangunan ekonomi. Di sini ada 1. Kemiskinan. 2. Ketimpangan pendapatan, pengangguran, ketimpangan pembangunan, pertumbuhan penduduk tinggi, inflasi yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah. Inilah yang ada permasalahan pembangunan ekonomi hampir di seluruh negara. Lanjut lagi kita ke perencanaan dan dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Kebijakan perencanaan, kebijakan yang berkaitan dengan menyusun rencana pembangunan. Jadi sebelum kita merencanakan pembangunan, kita harus punya rencana dulu pembangunan bagaimana. 2. Kebijakan penganggaran, kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan alokasi pendanaan, pagu atau indikatif. Ini contohnya, ini udah kayak ikut lelang tentang pembangunan. Terus kebijakan pemantauan dan evaluasi, kebijakan yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional. Terusnya kebijakan penanganan masalah, kebijakan yang berkaitan dengan penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar sesuai dengan penugasan Presiden. Lanjut kita ke strategi pembangunan ekonomi Indonesia.
Strategi pembangunan ekonomi Indonesia. 1. Mengembangkan pusat-pusat perekonomian seperti ibu kota provinsi, kota besar, kota kecil, kecamatan, dan pedesaan. 2. Meningkatkan investasi agar kegiatan produksi perusahaan meningkat dan dapat mengurangi pengangguran. 3. Membangun sarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan merata di seluruh Indonesia. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur fasilitas publik di berbagai wilayah di Indonesia. Terusnya 5. Melakukan sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja. 6. Menerapkan riset ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam dunia industri. 7. Meningkatkan pelatihan pembangunan kewirausahaan. 8. Memperluas akses modal bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selanjutnya, memberikan bantuan dan insentif bagi badan usaha berorientasi ekspor. Kalau kita semua sudah menjalankan semua ini, insya Allah pembangunan ekonomi kita itu bisa di atas 6%. Dan ya, sekian dari saya. Nanti kamu tugasnya meringkas bab 2 tentang pembangunan dan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kode GCR tadi sudah ada di depan, tinggal kamu kirim. Di situ tulis nanti di buku tugas rangkum bab 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.